Al-qulubu mazari'u fazra fiha al-kalimatat thayyibata fa illam tatamatta bisa mariha tatamatta bihudoriha al-qulubu hati itu mazari'u laksana sawah tempat bercocok tanam laksana sawah dan ladang laksana sawah atau ladang tempat bercocok tanam al-qulubu hati itu mazari'u sawah atau ladang tempat bercocok tanam fazra maka tanamilah fiha di dalamnya atau padanya al-kalimatat thayyibata kalimah thayyibah fa maka in kalau maka jika apabila maka jika lam tidak fa ilam maka apabila tidak tatamatta kamu bersenang-senang bisa mariha dengan buah-buahnya tatamatta pasti kamu bersenang-senang tatamatta pasti kamu bersenang-senang bihudoriha dengan keindahan hijaunya tanaman dengan keindahan hijaunya tanaman al-qulubu hati itu mazari'u sawah atau ladang tempat bercocok tanam fazro maka tanamilah fiha padanya
maka tanamkanlah, ditanami gitu tanamilah al kalimat thayyibah, kalimat thayyibah. Fa in maka apabila lam tidak tatamata kamu bersenang-senang bihudariha bisa mariha dengan buahnya, tatamata kamu bersenang-senang bihudariha dengan keindahan hijaunya. Sok baca. Ayana magluatos pantang sa unang po. Al-qulubu hati itu majari laksana sawah pajro maka tanamilah piha di dalamnya al kalimat toibah kalimat toibah fa'in maka apabila lam tidak tatamata kamu bersenang-senanglah bisa Kamu bersenang-senang toh makelah. Bersenang-senang bisa mariha dengan buah-buahnya tatamata kamu pasti kamu di tatamata pasti kamu senang-senang bihudariha dengan keindahan dengan Bihudariha dengan keindahan hijaunya. ya, dengan keindahan hijaunya, dengan berkeindahan hijau. Sawah ladang mah tempat cocok tanam makanan. Kalau hati mah cuma buat cocok tanam kalimat thayyibah. Di dalam Quran surat 14 ayat 24 surat 14 ayat 24 Teruskan. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah warquha fis sama. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan
Kalimat thayyibah enggak. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin usluha sabitu wa faruha fis sama. Tidaklah kamu perhatikan itu istifham inkari, artinya istifham inkari itu ya pertanyaan mengecam. Apakah kamu tidak memperhatikan? Isi nama perhatikan itu. Bagaimana Allah menciptakan kalimat thayyibah. Alam tara, bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah laksana sajarah thayyibah, pohon yang baik. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha fis sama, asluha sabitun wa faruha fis sama. Akarnya menghujam ke bumi, wa faruha cabang-cabangnya bisama menjulang di langit. Tuti ukulaha memberikan buah-buahnya, keuntungannya kulahinin sepanjang masa biidni rabbiha dengan seizin Allah. Menurut tinjauan ilmu bahasa perumpamaannya itu beda. Kalimatan thayyibatan kupatah tan ya, kalimat thayyibah. Tapi seperti nama kasajaratin thayyibatin. Kasroh itu mah dua-duanya di bawah. Mengandung makna kalimat thayyibah memang seperti sajarah thayyibah, tapi beda. Sajarah thayyibah memberi buah-buahan tidak sepanjang masa. Pohon yang baik, kurma aya usumna. Duren anu mahal aya usumna, itu salamina. Tapi kalimat thayyibah mah daya usumna kulahinin bi'idni rabbiha. Sepanjang masa yang tertanam kalimat thayyibah di dalam hatinya akan senang sepanjang masa. Ketika sedihnya senang, mendatangkan pahala sedihnya tuh. Ketika sengsara juga jadi pahala. Ketika gembira begitu. Seperti berbuah nama, tapi buahnya tidak seperti gitu. Itu sajaratin thayyibah dikasrohkeun. Tapi jelek mah nya wa masalu kalimatin khobisatin kasajaratin khobisatin ya. Kalau kalimah yang jelek mah perumpamaan itu dikasrohkeun sama dua-duanya kasroh. Wa masalu kalimatin khobisatin kasajaratin khobisatin tuh. Terus khobisatin ini kasajaratin khobisatin ini Mun dibasokeun ari kalimah yang jelek mah percis seperti pohon yang jelek. Yang jelek mah tidak ada gunanya.
sama kalimat yang jelek juga tidak ada gunanya. Yang jelek, kalimat yang jelek itu yang apa? Yang bertentangan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah teh naon? La ilaha illallah. La ilaha illallah dan jajarannya. Jajaran la ilaha illallah teh subhanallah, alhamdulillah. Pokoknya ada Allahnya. Allahu akbar, astagfirullah. Nah, itu mah kulahinin kalimat thayyibah mah. Nah, harus ditanamkan dalam hati kita la ilaha illallah. Di istri kita harus la ilaha illallah. Di anak kita harus la ilaha illallah. Bertolaknya dari Allah. Bismillah, ilallah, billah. Pemberangkatannya karena Allah. Waktu berangkatnya juga di jalan Allah. Tujuannya juga ridho Allah. Harus Allah selamanya. Tidak boleh berangkat sama Allah tapi tujuannya bukan. Jadi sedang talqin la ilaha illallah kumaha bi kudu talqin. Asal pokoknya talqin mah kan maut kalau menjelang maut. Nah itu. Man abka, man barang siapa abka yang membuat nangis, nyerikan, sudah nama saja manu nyerikan, ahadan seseorang dulman karena dolim. Siapa yang berbuat dolim sehingga membuat nangis seseorang, panjang begitu. Dulman karena dolim. Karena dolim. Sayubkihi, pasti dibuat nangis dia. Allahu, oleh Allah, kohron, dengan dipaksa. Rabbi, ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, la taj'alni, jangan engkau jadikan aku, la taj'alni, jangan engkau jadikan aku waja'an, menyakitkan, nganyerikeun bahasa Sunda nama, bahasa Indonesia menyakitkan. Liqalbi ahadin, kepada hati seseorang, wala taj'al, dan jangan engkau jadikan
ahadan seseorang wajaan menyakitkan, wajaan menyakitkan. Di bahasa Sunda mah aya nganyerikeun gitu. Wajah sakit marah-marahnya. Bahasa Indonesia mah menyakitkan, menyerikan, menyerikan. Nyakiti. Oh, sakit kan nih. Nyelengit. Di kolbi pada hatiku. Man abka, siapa yang membuat nangis ahadan seseorang dulman karena dolim, sayubkihi akan dibuat nangis Allahu oleh Allah kohron dengan paksaan. Rabbi ya Allah ya Tuhan kami, la taj'alni, jangan kau jadikan aku wajaan menyakitkan di qalbi ahadin kepada hati seseorang, wala taj'al, dan jangan kau jadikan ahadan seseorang wajaan menyakitkan di qalbi kepada hati kuri. Jangan menyakitkan dan tidak mau disakiti juga. Jadi kita prakteknya, usahanya jangan menyakiti orang lain dan harus menghindar dari disakiti orang lain juga. Ulah ngarep-ngarep disakiti, aku yang gak bakal sobar, entah orang tang gitu. Harus menghindar, weh. Kira-kira mata sakit, jangan mendekati. Doa itu ya. Isi nama pertama harus berusaha untuk tidak menyakiti orang, dan keduanya harus menghindar dari disakiti orang. Ketiganya apabila kita tersakiti oleh orang, harus introspeksi. Jangan-jangan saya pernah menyakiti orang gitu. Tapi tidak terasa, jangan-jangan saya dengan sikap saya sakit orang lain itu. Menyakiti nanti. Ayahku ngomong, ayahku sikap. Dengan tidak ngomong juga bisa nyakiti orang. Karma berarti nya. Karma. Gak ada saya karma ulang. Nah itu ada karma mah. Nyakiti disakiti. Ketika merasa sakit oleh orang lain, oleh omongannya, mungkin saya juga pernah menyakitkan. Kan karena yuminu billahi wal yawmil akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus bicara yang baik atau diam. Kadang-kadang orang teh lantaran ngalamun wae atau pikiran orang lain bisa ngomong biak baik teh, tapi itu ngomong dosa juga. Seharusnya ngomong baik, ini diam. Padahal mau ngomong nggak bisa baik teh. Yang ngomong baik, pokoknya pada segala kebaikan harus belajar. Namun untuk belajar ngomong baik, diam wae, bukan dosa, oke, tidak belajar teh. Jadi bisa wae dengan diam itu menyakitkan orang lain.
saya mah diam wae keuheul jeung kuring ngomong sorangan batur bisa wae lantaran di hadis lagi fal yakul khairan mauli asmut jadi diam teh diam baik gitu aya diam memang baik aya ngomong jelek seharusnya mah ngomong baik diam juga baik Ngomong punya cai wallahu a'lam saya